semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku di malam hari tanggal 23 Maret tepatnya. Ini hari ke-23 Ramadan di tahun 2025 ini. Karena hari ini aku gak masak, jadi setelah maghrib kita memutuskan buat keluar untuk cari makanan buat buka puasa. Setelah ngisi BBM tadi, ini lanjut beli bakso. Dan ini tuh baksonya tuh rame banget setiap hari. Aku belum pernah cobain sih, yang pernah cobain itu suami aku. Dan ini harganya cuma 5 ribuan, makanya aku penasaran pengen buat dibeliin gitu loh. Nah, makanan untuk buka puasanya itu udah dapat, cuman ini beli pecelan lele, penyetan lele gitu buat nanti stok sahur, karena aku juga nggak masak. Ini suami aku beli penyetan tapi tanpa nasi gitu ya. Dan ini tuh warungnya rame banget, banyak banget yang antri, atau mungkin karena hari Minggu ya, jadi orang-orang tuh pada malas buat masak, pinginnya tuh yang sat-set simple santai gitu. Kelar dari beli penyetan, ini pengen banget minum es, jadi aku memutuskan untuk pengen beli es blewah. Kalau di sini tuh orang nyebutnya es garbis guys tuh. Dan ternyata es blewahnya itu udah habis, jadi mbaknya itu pelarisan. Terus ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk cari kedai yang lain. Ini juga nggak jauh sih dari tempat yang tadi, dan ini kita nemuin yang jual es blewah lagi. Harganya satu cupnya cuma 3.000 aja. Ini aku lagi dilayanin ya sama mbaknya. Gak tau kenapa akhir-akhir ini tuh aku kayak males banget gitu loh buat masak, apalagi kayak harus pergi ke tukang sayur buat belanjaan. Jadi kayak pengennya tuh langsung yang jadi aja, tinggal beli gitu. Biasanya tuh kalau hari-hari biasa nggak puasa itu aku semangat banget masaknya. Ya meskipun kadang juga masih ada malasnya ya, namanya baru belajar buat masakin suami. Tapi kadang tuh kalau hari biasa tuh lebih semangat gitu loh daripada pas puasa. Ini tuh kayak bener-bener pengen yang simple, penjadi gitu, males ribet. Ada yang sama juga nggak sih, atau cuma aku aja ya? Karena di sini aku kan ngerantau ya sama suami, jadi kayak apa-apa tuh harus sendiri, nggak ada yang menyiapkan gitu loh. Tapi kalau kayak takjil gitu aku emang nggak pernah buat sendiri ya, karena cuma yang makan ya cuma aku sama suami aja, cuma berdua. Jadi kita lebih pilih buat beli aja, kayak gorengan, es gitu lebih pilih buat beli. Apalagi suami aku juga jarang minum es. Ini pun yang request buat beli es aku, karena kalau makan yang bakso atau yang hangat-hangat itu kurang afdol kalau nggak ada yang seger-seger atau yang dingin-dingin. Betul nggak? Nah, ini perjalanan buat balik ke kontrakan. Jadi ini emang masuk ke kayak dalam-dalam gitu sih, cuman tetap ramai, jalannya tuh kayak jalan utama gitu loh. Dan ini udah sampai di kontrakan. Ini kita mau makan, suami aku udah makan nasi sama lodeh sama ikan bandeng yang dibeli di warteg tadi. Terus aku mau cobain bakso yang harganya 5 ribuan. Jujur aku nggak pernah cobain bakso ini ya, yang pernah cobain itu suami aku, karena emang dia udah lama ngerantau di sini. Dan ini aku mau cobain. Sebenarnya aku dilarang sih, katanya nggak usah beli yang lain aja, pasti kamu nggak suka. Cuman karena aku penasaran gitu loh. Kalau di desa itu kan udah biasa ya bakso 5 ribuan, cuman kalau di kota sekelas yang aku tempatin saat ini tuh kayak wah, kayak nggak biasa gitu loh bisa nemuin bakso harga 5 ribuan. Selain beli bakso kuah, jadi tadi suami tuh juga beli pentol, sampai dia tuh ngeracik sendiri gitu loh, disuruh ngeracik sendiri sama si penjualnya. Karena nggak tahu ya, mungkin karena emang dia juga udah biasa kali ya jajan bakso di sini, karena emang dia udah lama ngerantau di sini, jadi udah biasa atau udah sering gitu loh makan bakso ini. Karena kebanyakan kayaknya yang beli di sini tuh juga orang-orang yang bekerja atau perantau di sini gitu loh. Jadi ya namanya orang rantau ya, biar lebih hemat. Makanya tuh meskipun harganya 5.000 ya laris banget, soalnya kan di sini bakso paling enggak itu masih 10.000 atau enggak 12.000 ke atas gitulah. Dan kalau suami beli ini pun biasanya tuh dia kayak buat malam hari sepulang kerja gitu loh, kayak buat cemil-cemilan. Kalau bakso favoritnya dia sih bukan yang ini ya sebenarnya, tapi tempatnya tuh lebih jauh. Cuman karena aku penasaran sama bakso 5.000 ya udah akhirnya tadi kita beli. Dan ternyata itu bener aku nggak habis sama baksonya karena kurang cocok. Ya sebenarnya itu enak-enak aja sih, cuman yang namanya bakso 5.000 ya mau berharap apa. Cuman aku nggak expect gitu loh, rasanya ternyata tuh beda sama yang biasa aku makan kalau di desa yang harganya juga 5 ribuan. Soalnya di sini kota besar ya, maksudnya tuh kota yang lumayan bisa dibilang banyak industri, pabrik, industri apa gitu. Jadi kayak wajar banget sih kalau di sini tuh makanan pun juga harganya lumayan ya guys ya. Beda banget lah pokoknya sama di desa. Jadi karena aku nggak habis, ini aku diajak lagi keluar sama suami buat cari gado-gado. Sebenarnya tadi tuh aku emang udah minta buat dibeliin gado-gado, cuman karena nggak ada, emang mau dibeliin dia sih, mau diusahain dicari di tempat lain. Tapi akunya yang kekeh kayak ya udahlah
cobain bakso 5 ribuan aja, pasti aku suka. Soalnya aku biasa makan bakso 5 ribuan di desa gitu. Maksudnya biasa makan bakso 5 ribuan di rumah juga enak-enak aja gitu. Ternyata aku nggak expect gitu loh. Dan ini akhirnya kita keluar lagi buat cari gado-gado. Ini di jalan raya ya, rame banget vibesnya tuh, orang-orang tuh Masya Allah, kayak udah kerasa banget Idul Fitri itu semakin dekat gitu loh. Jadi ini tempatnya beda arah ya sama yang tadi pas kita pertama beli makanan buat buka. Makanya tadi tuh aku ngerasa kayak ya udahlah, di sana udah ada makanan, ngapain nanti riwa-riwi kesana kemari. Bener kalau nggak nurut ya omongan laki-laki, omongan suami, ternyata bener aku nggak cocok. Ya udah, ini akhirnya keluar lagi buat cari makanan karena aku belum kenyang. Ini tuh tempatnya rame, full banget, penjual makanan apa aja tuh ada. Tapi kayak gado-gado itu aku nggak nemuin gitu loh, dari ujung ke ujung. Ini aku nggak banyak videoin karena aku emang cari di sepanjang orang yang jualan ini, aku kayak liatin satu-satu mana yang jual gado-gado. Dan ini kita lagi cari juga, makanya ini jalannya lumayan pelan-pelan ya, soalnya itu banyak banget yang dagang gitu loh. Tapi penjual gado-gado itu kita belum menemukan titiknya ini di mana. Setelah berusaha dari ujung ke ujung liatin penjual mana yang jual gado-gado, ini kita nemu gado-gado dan juga rujak cingur. Ya udah, berhenti buat beli ya. Ini aku beli 1 porsi aja karena emang cuma buat aku, suami udah kenyang banget. Tadi bakso aku pun juga dia yang ngabisin guys. Nah, kelihatan banget ya di sini tuh rame banget, pokoknya orang tuh berlalu lalang, entah itu sekedar cuci mata, beli makanan, jalan-jalan, pokoknya di sini tuh rame banget. Di sini tuh surganya makanan, semuanya tuh ada, mulai dari kayak seblak, terus takjil yang ringan-ringan, mochi, jajan kekinian, sampai jajanan yang jadul itu juga ada semua. Dan ini gado-gado aku udah disiapin sama penjualnya ya. Ini udah di plating dan ini udah jadi. 1 porsi ini harganya 10 ribuan aja. Kalau di tempat kalian biasanya berapa? Coba komen ya. Setelah beli gado-gado, ini lanjut belok ke pasar buat beli sayuran karena besok kayaknya aku mau masak deh buat bekal suami. Soalnya suami aku masuk sore. Ini aku belanja ya. Pasti kalau di pasar itu aku bingung, kayak mondar-mandir mau beli apa, mau beli sayur apa, mau mikir menu masak apa. Tapi kayaknya ini aku mau beli sop-sopan aja, soalnya suami request buat dimasakin sayur sop gitu. Nah, ini sop-sopannya itu kayak udah di packing gitu loh, udah 1 pack isinya tuh lengkap, kayak ada wortel, buncis, sayur kol gitu-gitulah ya. Harganya 5.000. Terus ini aku juga bingung mau beli apa lagi. Tapi sebenarnya ini aku lagi cari kentang karena lihatnya besok itu mau masak sayur sop pakai lauknya perkedel kentang. Tapi biasanya kentangnya itu ada di depan kiosnya ini loh, tapi ini kok nggak ada. Dan ini aku lagi cari-cari, tapi nanti nggak apa-apa sih, tanya aja ke mbaknya ya, siapa tahu akunya yang nggak tahu di mana tempat kentangnya. Pokoknya ya gini, kalau belanja tuh kayak mondar mandir gitulah, dari sana ke sini. Karena tuh kadang kalau aku mau beli stok yang banyak gitu ya, aku tuh takutnya malah nggak kemakan, malah busuk. Soalnya tuh cuma aku sama suami aja yang makan kan, cuma berdua aja. Apalagi aku di kontrakan tuh juga belum ada lemari pendingin, jadi kalau mau nyimpan banyak sayuran tuh belum bisa gitu loh. Jadi kalau belanja ya tiap sekali belanja langsung dimasak gitu. Makanya kadang tuh aku malesnya tuh lebih ke belanjanya sih daripada masaknya, kayak lebih ribet kalau harus ke pasar, ke tukang sayur. Itu yang bikin aku tuh kadang mager pol-polan. Aduh, ini labil banget sih ya, maaf banget ya, soalnya ya gimana ya, namanya juga baru belajar. Aku sendiri juga sebelum menikah tuh nggak pernah ya namanya kayak belanja kayak gini. Bahkan di tukang sayur dekat rumah pun aku nggak pernah, karena ya udah biasa, pasti kan semua udah disiapin ya sama orang tua gitu. Cuman sekarang ya udah beda, harus mandiri, harus nyiapin masakan, nyiapin bekal buat suami gitu. Tapi ya udahlah ya, dinikmatin. Doain semoga ada rezeki nanti buat bisa beli lemari pendingin atau kulkas di kontrakan. Nah, kayaknya aku cuma beli sop-sopan aja deh, sama mau tanya kentang apa ada nggak ya stoknya. Dan ini aku tanya sama mbaknya, dan ternyata ini kentangnya lagi nggak ada ya, lagi kosong. Nanti kayaknya aku mau cari kentang di kios lain. Ini aku bayar dulu belanjaan aku, beli sop-sopan, sama aku mau ambil tempe 1 papan. Ini totalnya nggak nyampe 10.000 guys, cuma 8 ribuan aja. Ya namanya juga sekali belanja, jadi ya udahlah ya, nanti kalau ada kurangnya besok kita beli
makanan jadi aja deh, karena emang aku niat belanja ini buat bekal suami besok kerja masuk sore dan mungkin buat makan malam aku ya. Tapi kalau sahur biasanya tuh suami beli lauk jadi lagi, jadi nggak apa-apa, ini kita belanja secukupnya dulu aja. Terus ini suami beli kentang di kios sebelah, ternyata dapat 2 biji, harganya 7 ribuan. Lanjut dari pasar ini kita pindah tempat ke minimarket buat tarik tunai. Jadi banyak banget ATM yang antri di mana-mana. Jadi ini suami cari ATM di minimarket yang nggak antri karena mungkin banyak yang gajiannya cair atau THR-nya cair, ya makanya wajar banget sih di mana-mana itu pada antri ATM-nya. Dan ini aku nungguin di depan ya, di parkiran, dia lagi tarik tunai. Dan sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Aku gak banyak ngerekam tadi pas perjalanan, ini udah dikontrakan. Aku mau menikmati gado-gado yang udah aku beli tadi. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.